Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heni Witanti, NIM 2019-12029 dari kelas Metodologi Penelitian 6D. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai proposal yang telah saya buat. Judul yang saya buat adalah pengaruh integritas, pengalaman kerja, kompetensi, dan independensi terhadap kualitas audit dengan etika auditor sebagai variabel moderasi, studi kasus pada kantor akuntan publik di Kabupaten Kudus. Latar belakang, kasus yang terjadi pada tahun 2022 ini adanya dugaan korupsi oleh dua mantan Direktur BKK Karanganyar. Berdasarkan hasil laporan auditor independen oleh Kantor Akuntan Publik Darsomo dan Budi Cahyo Santoso, terdapat penyalahgunaan angsuran kredit dan angsuran tabungan oleh mantan pegawai sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2016. Selain kasus tersebut, ada pula kasus mengenai hasil audit dari Kantor Akuntan Publik yang menangani Badan Kredit Kecamatan atau BKK Pringsurat, Kabupaten Temanggung sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2016 yang menyatakan bahwa posisi keuangan perusahaan adalah wajar, padahal kondisi perusahaan mengalami kredit macet. Rumusan masalah yang pertama, apakah integritas dapat berpengaruh terhadap kualitas audit? Yang kedua, apakah pengalaman kerja dapat berpengaruh terhadap kualitas audit? Yang ketiga, apakah kompetensi dapat berpengaruh terhadap kualitas audit? Dan yang terakhir, apakah independensi dapat berpengaruh terhadap kualitas audit? Tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh dari integritas, pengalaman kerja, kompetensi, dan independensi terhadap kualitas audit dengan etika auditor sebagai variabel moderasi pada kantor akuntan publik di Kabupaten Kudus. Manfaat penelitian, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahasan dalam menganalisis dan membuktikan lebih dalam mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kualitas kerja seorang auditor. Dapat menjadi celah baru dalam menemukan pengaruh lain yang memiliki kemungkinan dapat mempengaruhi kualitas kerja seorang auditor. Tinjauan pustaka, yang pertama audit. Audit merupakan ilmu yang dapat digunakan untuk melakukan suatu penilaian terhadap pengendalian internal yang ditujukan untuk memberikan keamanan agar dapat mendeteksi lebih awal dan mengurangi terjadinya penyelewengan ataupun ketidakwajaran dalam laporan keuangan dalam suatu instansi. Yang kedua, auditor. Auditor merupakan seorang ahli ilmu yang memiliki kewenangan untuk melakukan suatu penilaian terhadap pengendalian internal di dalam suatu instansi. Yang ketiga, etika auditor. Etika merupakan seperangkat nilai-nilai atau moral yang dibuat untuk memenuhi tujuan menjadi pedoman di dalam melakukan suatu aktivitas. Yang keempat, integritas. Integritas merupakan suatu sikap yang dilakukan oleh seorang untuk bertindak secara konsisten dan sesuai antara apa yang dikatakan dengan yang dilakukan. 5. Pengalaman. Pengalaman adalah sesuatu yang pernah dialami, dirasa, ditanggung, dan sebagainya. Pengalaman audit yang dimaksud yakni seberapa lama waktu yang telah ditempuh ataupun banyaknya kegiatan yang telah dilakukan oleh seorang auditor. Yang keenam, kompetensi. Kompetensi dianggap sebagai keahlian dan keterampilan yang dimiliki oleh seorang auditor di dalam memahami suatu kriteria ataupun bukti-bukti pendukung dalam mengambil suatu kesimpulan. Yang ketujuh, independensi. Independensi merupakan suatu sikap bebas, tidak dikendalikan, dan tidak bergantung pada pihak lain. Dalam kata lain, seorang auditor adalah pihak yang berdiri sendiri dengan keputusan dan kesimpulannya. Berikut adalah kerangka pemikiran teoritis. Dari judul yang telah saya buat, terdapat 4 variabel independen, yakni integritas, pengalaman kerja, kompetensi, dan independensi. Lalu ada variabel dependen, yakni kualitas audit, dan variabel moderasi, etika auditor. Hipotesis, di sini ada 8 hipotesis. Yang pertama, diduga integritas berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Hipotesis kedua, diduga pengalaman kerja berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Hipotesis ketiga, diduga kompetensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Hipotesis keempat, diduga independensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Hipotesis kelima,
Diduga etika auditor memoderasi memperkuat integritas terhadap kualitas audit. Hipotesis keenam, diduga auditor memoderasi memperkuat pengalaman kerja terhadap kualitas audit. Hipotesis ketujuh, diduga etika auditor memoderasi memperlemah kompetensi terhadap kualitas audit. Dan hipotesis ke-8, diduga etika auditor memoderasi memperlemah independensi terhadap kualitas audit. Selanjutnya, jenis dan sumber data. Pada penelitian ini, data yang digunakan adalah data kuantitatif dengan data primer dengan menyebarkan kuesioner kepada auditor di kantor akuntan publik di Kabupaten Kudus. Populasi dan sampel. Populasi penelitian ini adalah seluruh auditor di kantor akuntan publik di Kabupaten Kudus. Sampel penelitian ini adalah 45 orang auditor di kantor akuntan publik di Kabupaten Kudus. Pengumpulan data yang digunakan yakni dengan kuesioner, wawancara, studi pustaka, dan observasi. Lalu untuk analisis data menggunakan uji kualitas data, analisis linier berganda, uji T, uji F, uji koefisien korelasi, dan uji koefisien determinasi. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.